Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih kali ini adalah 7 tahun pemerintahan Jokowi, mengapa gagal? Gagal dalam hal ini tentu saja terkait dengan ekonomi yang meroket, sebagaimana sering kita dengar bahwa di bawah pemerintahan Jokowi, bahkan Pak Jokowi sendiri muncul di video yang tersebar di mana-mana bahwa ekonomi akan meroket, tapi ternyata justru sebaliknya. Bahkan pertumbuhan ekonomi di bawah selama Indonesia di bawah Pak Jokowi tidak pernah melesat tinggi di atas pemerintahan sebelumnya. Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur yang seolah-olah demikian dahsyat. Banyak orang yang berharap ini akan membawa kemajuan signifikan dalam perekonomian. Sekarang sudah mulai kelihatan ada masalah di sana-sini, misalnya antara lain Bandara Internasional Kertajati yang didesain menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Sekarang ternyata kalau hari libur, weekend, Sabtu Minggu berubah menjadi arena permainan odong-odong. Dan bahkan Presiden sendiri sudah menyatakan untuk menjadikan bandara yang sangat mahal ini menjadi bengkel pesawat saja. Kemudian belum lagi terkait dengan digitalisasi pemerintahan atau paperless government yang ternyata sekarang masih jauh panggang dari api. Dan saya akan berbincang dengan seorang pakar ekonomi dari AEP yang sudah lama memang mempelajari masalah-masalah seperti ini. Tentu saja termasuk misalnya jalur kereta ringan di Palembang yang sudah bertahun-tahun diresmikan dan beroperasi sampai hari ini, biaya operasionalnya masih mengandalkan subsidi 100%. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan jalur kereta ringan yang menghubungkan Bekasi Jakarta atau tepatnya Kuningan yang sampai sekarang kelihatannya belum jelas. Padahal sejak 3 lebaran yang lalu saya sudah mendengar kabar-kabar bahwa lebaran yang akan datang jalur ini akan operasional. Ternyata sampai lebaran hari ini belum, hanya 1 jalur aja, itu pun jarak pendek dan tidak laku. Nah, sekarang saya akan langsung dengan Bung Salamuddin Daeng. Halo, selamat siang Bung Salamuddin Daeng. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana Anda melihat ini 7 tahun pemerintahan Jokowi yang mendapatkan banyak sekali kritik? Tentu saja ada juga yang memuji, tapi yang kritik juga nggak kalah dahsyat. Ya, sebetulnya sumber kegagalan utama itu ada pada skema keuangannya ya. Skema keuangan yang dirancang oleh pemerintah ini seluruhnya gagal. Iya. Kita mulai dari tahun 2016 ketika pemerintah merancang teks amnesti ya. Teks amnesti ini kan sebetulnya kunci. Kalau dianggap sebagai terobosan untuk mencari sumber keuangan, karena tanpa sumber keuangan yang besar tentu saja tidak banyak rencana yang bisa dilaksanakan yang didukung oleh sumber keuangan yang memadai. Nah, teks amnesti yang dirancang oleh pemerintah itu kan sebetulnya waktu itu Pak Presiden sampai gembar-gembor bahwa kita akan menarik uang sekitar 11.000 triliun yang disimpan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di luar negeri, yang disimpan di rekening-rekening luar negeri. Sampai dengan teks amnesti ini selesai, itu seluruh rencana yang dilakukan oleh pemerintah ini jauh panggang dari api. Artinya tidak ada penerimaan negara maupun uang masuk sebagaimana yang dirancang di dalam mega project teks amnesti. Padahal project teks amnesti ini mengorbankan banyak hal menurut saya, karena itu juga banyak piutang negara yang harus dihilangkan ya, piutang negara di macam-macam perusahaan, baik itu yang
yang berlangsung di era pemerintah Jokowi maupun di era-era sebelumnya. Jadi teks amnesti ini gagal mendapatkan sumber keuangan yang memadai. Nah, lalu muncul rencana untuk melakukan terobosan lagi, yakni pembiayaan dengan SoftBank. Pembiayaan SoftBank ini terutama kita dengar dalam proyek-proyek usaha untuk membangun ibu kota baru dan lain sebagainya. Tapi ini juga lagi-lagi ambiar ya kalau bahasa anak muda sekarang. Jadi tidak ada uang yang bisa didapat oleh pemerintah dari pembiayaan SoftBank ini. Dan kita tahu bahwa SoftBank ini kan gabungan antara Jepang dan Taipan Hong Kong ya, Jack Ma ya. Dan kita lihat bahwa Jack Ma pun akhirnya ditangkap padahal dia itu adalah penasehat ekonomi Presiden Jokowi. Sebagai penasehat ekonomi Presiden Jokowi, dia ditangkap di Tiongkok karena dianggap memiliki haluan yang berlawanan dengan pemerintahan Tiongkok terkait dengan keuangan dan posisi Bank Sentral Tiongkok. Nah, itu juga SoftBank gagal untuk menarik sumber keuangan dari luar negeri, terutama dalam proyek yang sangat diinginkan oleh Presiden, yakni pembangunan ibu kota baru. Lalu kemudian muncul rencana pemerintah yang lain, yakni SWF, yang belakangan kita dengar ya, Sovereign Wealth Fund, yakni satu skema untuk menarik uang dari luar negeri dengan menggadai aset-aset badan usaha milik negara melalui pasar keuangan. Jadi BUMN kita ini akan dilepas untuk dijadikan sebagai jaminan di dalam mendapatkan utang. Namun ini juga akan jadi masalah karena SWF dengan menggadaikan aset-aset BUMN ini akan membuat aset-aset BUMN ini digadai dua kali. Karena apa? Karena kita tahu bahwa BUMN kita yang besar-besar ini kan sebetulnya sudah dilego kepada pasar keuangan. Misalnya BUMN Holding Tambang, kemudian BUMN Holding, subholding di Pertamina atau di BUMN Energi, yang kita tahu bahwa sebetulnya perusahaan-perusahaan ini sudah menanggung utang besar seperti Pertamina dan PLN. Kalau mereka merancang skema SWF lagi dengan menggadai aset-aset BUMN, saya rasa ini adalah satu langkah yang akan menjadi blunder di masa mendatang. Ditambah lagi dengan aset-aset seperti jalan tol yang tentu saja saya lihat sebagai prioritas untuk mendapatkan SWF, dan kita tahu bahwa utang daripada BUMN karya kita ini termasuk yang paling berat di antara BUMN lain karena cash flow-nya rendah tetapi kewajibannya begitu tinggi. Nah, skema yang berikutnya itu melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yakni pembiayaan dilakukan oleh Bank Sentral, oleh Bank Indonesia, dan ini kita tahu adalah satu skema yang sangat beresiko. Ini seperti mengulang cerita BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada bank-bank yang bangkrut di era krisis 98. Tapi ini yang dibiayai bukan Bank Indonesia oleh BI, tetapi yang dibiayai adalah APBN. Dan ini menurut saya ini akan jadi blunder besar di masa mendatang karena kita tidak tahu ini BI ini uang macam apa yang dipakai untuk membeli surat utang negara di pasar perdana, yang kita tahu sekarang pemerintah mengambil utang antara 900 sampai 1000 triliun per tahun untuk membiayai kelanjutan APBN di tengah COVID. Dan saya rasa ini juga adalah satu rencana yang blunder ya, karena satu tindakan blunder karena ini akan berdampak semakin terbebaninya negara atau pemerintah dalam utang yang besar ya, besar sekali, dan sementara di tengah penerimaan negara yang merosot. Dan pembiayaan oleh BI ini tentu adalah pembiayaan yang sangat membahayakan karena kemungkinan besar menurut saya, karena BI sendiri tidak transparan dalam hal ini uang-uang yang dipakai adalah uang bank, uang masyarakat, uang jam sostek, uang
macam-macam ya. Jadi kita memang sejauh ini belum mengetahui sebetulnya uang yang dipakai untuk membeli surat utang negara oleh BI ini uang dari mana, atau apakah ini uang beneran atau uang tidak beneran. Kita belum mendapat penjelasan tentang hal itu, karena setahu kita BI tidak mencetak uang dan bukan lembaga profit yang menghasilkan uang, atau bukan lembaga yang menarik investasi atau menjadi penyalur investasi atau penyalur surat utang. Nah, kemudian agenda berikutnya adalah perburuan aset BLBI, yakni pemulihan hak tagih pemerintah atas piutang BLBI. Tapi ini adalah langkah yang menurut saya akan blunder lagi, karena ini adalah suatu proses untuk memperdatakan kasus-kasus BLBI yang sebetulnya masih menyisakan problem pidana yang sangat kompleks. Jadi kalau pemerintah ini memperdatakan BLBI yang targetnya katanya mau mengambil uang menagih sekitar 108 triliun ini tanpa melalui proses hukum, ini kayaknya seperti berhayal saja, karena bagaimana cara menagih utang yang dispute, yang sengketa dengan para penerima BLBI, sementara tidak ada putusan hukum yang dapat mendukung dia untuk mendukung pemerintah untuk mengambil haknya itu. Jadi menurut saya ini seperti rencana main-main ya. Jadi tidak jelas bagaimana mekanismenya. Harusnya kalau mekanisme yang benar itu penyelesaian secara hukum terlebih dahulu. Apakah itu penyelesaian secara hukum tentu melalui pengadilan ya, menyelesaikan dispute-nya, sengketanya itu, baru kemudian hitung-hitungan tentang hak tagih pemerintah terhadap BLBI ini bisa diambil. Kalau tanpa itu saya rasa main-main, saya tidak jelas skemanya. Nah, itu yang kegagalan yang paling besar menurut saya di dalam 7 tahun pemerintahan ini yang sedang berjalan ini, yakni gagal di dalam membangun skema di bidang keuangan dan pembiayaan. Karena kita tahu tanpa itu semua tentu saja rencana pemerintah yang besar itu, yakni pembangunan infrastruktur ya, lalu kemudian pembangunan ibu kota baru, pertumbuhan ekonomi double digit, digitalisasi di semua lini, dan pelaksanaan agenda climate change, transisi energi dan perubahan iklim, saya rasa tidak akan mungkin bisa dicapai. Nah, selain skema keuangan, kesalahan terbesar menurut saya adalah berbagai macam regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini tidak bisa menjawab persoalan perkembangan geopolitik internasional dan situasi politik nasional. Misalnya, semula pemerintah ini kan merancang 14 paket kebijakan ekonomi, yang isinya sebetulnya waktu itu adalah 14 paket kebijakan ekonomi ini adalah relaksasi di bidang investasi, keuangan, dan perdagangan. Jadi sebetulnya ini hanya agenda liberalisasi, termasuk penurunan daftar negatif, perbaikan daftar negatif investasi. Artinya semua sektor ekonomi kita dibuka untuk penanaman modal asing. Dan saya lihat agenda ini tidak membawa hasil ya. Pertumbuhan ekonomi ini berada di maksimum 5%, turun ke 4,7% waktu itu, naik sedikit ke 5%, tidak pernah mencapai level pertumbuhan di era pemerintahan sebelumnya. Jadi sebetulnya ini rencana boleh dibilang 90% kalau tidak 100% gagal, karena gagal mentop up, membawa ekonomi kita lebih membaik. Kegagalan di dalam 14 paket kebijakan ekonomi ini tidak membuat pemerintah untuk mengubah haluan ya, tapi saya lihat mereka tetap melanjutkan dengan agenda-agenda liberalisasi yang sama, dan karena isu-isu begitu banyak yang muncul di era pemerintahan ini, jadi sebetulnya agendanya ini banyak yang sumir yang tidak bisa dibaca oleh publik. Nah, belakangan kita lihat ada undang-undang minerba
Undang-Undang Minerba ini saya lihat sebagai fondasi untuk memperbaiki investasi yang merupakan andalan pemerintah, yakni investasi di bidang pertambangan. Tetapi undang-undang ini langsung dikritik secara terbuka oleh Bank Dunia yang dianggap sebagai investasi yang dapat memperburuk pencemaran lingkungan, meningkatkan deforestasi, meningkatkan deforestasi dan menimbulkan konflik yang luas di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat lokal atau indigenous people yang berada di daerah-daerah di mana sumber daya alam itu akan dieksploitasi, terutama bahan-bahan tambang dan mineral. Lalu belakangan untuk melakukan terobosan, pemerintah merancang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja ini selain mendapat penolakan dari dalam, juga mendapat penolakan dari luar karena Bank Dunia juga berpandangan yang sama bahwa Omnibus Law ini bisa menimbulkan konflik yang luas dengan pekerja dan mengancam kesehatan masyarakat serta merusak lingkungan. Sama dengan kritik terhadap undang-undang undang-undang Minerba. Lalu kemudian belakangan datang COVID dan pemerintah akhirnya menjawabnya dengan regulasi yang sapu jagat ya, regulasi ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan penetapan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang bagaimana pemerintah akan menjawab krisis dan pandemi COVID-19 ya. Dan ini ternyata menimbulkan konsekuensi yang sangat besar sekali karena pemerintah mengambil alih seluruh proses regulasi di bidang anggaran dan keuangan. Posisi Menteri Keuangan menjadi sangat powerful untuk menggunakan sumber daya uang siapa saja yang ada di dalam negeri, termasuk uang bank, uang masyarakat yang ada di lembaga-lembaga publik, dan memberikan otoritas yang besar sekali kepada pemerintah untuk mengambil surat utang dalam jumlah sangat besar. Nah, di Undang-Undang Nomor 2 2020 inilah pemerintah bisa membuat anggaran sesuka hati dan kemudian mengalokasikannya juga sesuka hati pemerintah dan mengambil utang sebanyak-banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah karena batas minimum utang ini tidak ada lagi dan pemerintah boleh mengambil utang di atas 3% dari gross domestic product. Tapi kita lihat bahwa rencana ini belakangan malah ekonomi kita tumbang ke minus ya. Tumbang ke minus dan sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 kita masih berada di zona negatif growth. Jadi kita masih negatif, masih tumbang dan berbeda dengan Vietnam yang sudah sedikit pulih atau dengan Singapura tentu saja di sebelah kita yang sudah mulai pulih walaupun mereka menjalankan lockdown lebih ketat daripada kita dan Vietnam juga melakukan lockdown dan pembatasan sosial akibat COVID ini jauh lebih ketat daripada kita. Kita malah lebih longgar, tapi ekonomi kita malah lebih amburadul. Lalu kemudian saya menilai bahwa Undang-Undang Nomor 2 ini gagal juga sebagai regulasi ya, gagal juga karena tidak bisa menyelesaikan problem dengan cepat, udah 1 tahun lebih. Nah, sekarang pemerintah mengeluarkan Kepres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas untuk melakukan tagih kepada BLBI, kepada dana BLBI, dan Kepres ini sebetulnya saya nilai adalah usaha untuk memperdatakan BLBI yang tadi saya katakan bahwa BLBI ini masih banyak sengkarut pidana yang tidak diselesaikan. Termasuk misalnya kemarin kasus yang menghebohkan kita yakni dilepaskannya atau di SP3-kannya Samsul Nur Salim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya kita tahu memang Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan kan semakin tidak berdaya menghadapi tekanan politik yang semakin keras dari penguasa ya karena rupanya
mengintervensi KPK ini penting saya lihat bagi penguasa untuk mengamankan kekuasaannya ke depan. Nah, ini juga seluruh agenda regulasi atau kesalahan regulasi ini berlangsung secara terus-menerus karena pemerintah ini sepertinya tetap konsisten atau tetap merasa benar pada jalur yang sudah ditempuh sejak 14 paket kebijakan ekonomi, teks amnesti, undang-undang minerba, omnibus law. Ini kan sebetulnya rutenya ini sama, rutenya ini adalah rutenya oligarki, rutenya memperbesar akumulasi sumber-sumber keuangan pada segelintir oligarki yang sebetulnya sekarang pun sedang berada dalam posisi yang surviving akibat tekanan global dan tekanan COVID dan kemudian tekanan dari dalam sendiri dalam bentuk pelemahan ekonomi masyarakat dikarenakan oleh level ketimpangan ekonomi kita yang semakin ekstrim. Nah, ini kesalahan-kesalahan regulasi ini sebetulnya tidak mendapatkan satu evaluasi yang menyeluruh yang baik dari pemerintah sehingga dari waktu ke waktu selalu konsisten. Misalnya saya kasih contoh ini Bung Gijin. Halo? Ya, silakan. Saya kasih contoh misalnya antara teks amnesti dengan Perpres BLBI yang terakhir ini sebetulnya spiritnya sama, memperdatakan korupsi. Jadi kasus penggelapan pajak, tuh skandal keuangan, perpajakan, kejahatan keuangan ini kan sebetulnya diampuni oleh teks amnesti. Nah, sekarang dengan Kepres BLBI sama semangatnya memperdatakan kejahatan keuangan. Ini kan sebetulnya saya lihat dari awal sampai ke ujung ini masih konsisten begitu, jadi nggak mau berubah. Ini yang saya lihat membuat pemerintah mengalami kesulitan sendiri di dalam mengatasi masalah-masalah di bidang perpajakan. Karena kita tahu bahwa sebetulnya masalah terbesar kita itu adalah kuatnya dugaan banyak orang tentang manipulasi penerimaan di bidang perpajakan. Nah, kalau pengeluaran di APBN itu relatif bisa kita awasi karena anggarannya sudah ada BPK segala macam, ada KPK yang mengaudit. Tetapi selama ini yang namanya korupsi di bidang penerimaan atau manipulasi penerimaan negara oleh para penambang, pertambangan kelas kakap, perkebunan, kehutanan, dan aktivitas eksploitasi sumber daya alam lainnya, termasuk berbagai macam aktivitas penjarahan sumber daya alam Indonesia ini kan tidak signifikan antara skala investasi, antara besaran eksploitasi sumber daya alam di negara kita ini dengan penerimaan negara dari pajak atau royalti atau penerimaan lain-lain yang dapat diambil oleh negara dari sektor tersebut. Sementara kita lihat bahwa lingkungan hidup kita di seluruh Indonesia ini sudah hancur lebur akibat pertambangan, akibat eksploitasi hutan, akibat macam-macam itu, tetapi kita tidak mendapatkan sumber penerimaan yang baik atau yang cukup dari sektor-sektor itu. Justru yang terus diperas oleh pemerintah ini kan penerimaan pajak dari belanja-belanja masyarakat, dari sektor konsumsi dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya agak sungguh negara kita ini benar-benar nggak benar, tidak normal hidup dengan cara begini. Satu sisi kita kaya sumber daya alam, harusnya negara dapat penerimaan pajak macam-macam, royalti bagi hasil dari sumber daya alam. Tapi pada sisi yang lain justru rakyat yang ditekan terus dengan macam-macam pungutan pajak mencekik, BPJS lah segala macam pajak macam-macam itu yang sebetulnya dipungut dari rakyat, dan pemerintah tidak memberikan feedback atas pungutan-pungutan itu pada masyarakat. Nah, itu yang terjadi di bidang regulasi kita yang menurut saya salah. Nah,
kembali lagi kita bahwa akibat salah di dalam skema keuangan itu akhirnya kita bersandar membiayai semuanya ini dari utang. Pajak sudah nggak dapat, penerimaan sumber daya alam juga kita sudah tidak dapat memadai walaupun investasinya gede, eksploitasinya besar-besaran, tapi penerimaan pajak kita dari sumber daya alam ini tidak ada signifikasinya dengan perkembangan ekonomi kita. Akhirnya kita menimbun utang, menumpuk utang dalam jumlah besar. Kita bisa membayangkan dengan posisi utang pemerintah sekarang di angka 6.500-an triliun, dan kita harus menambah 1.000 triliun sampai 2022-2023 setiap tahun. Sementara untuk membayar kewajiban yang ada sekarang saja kita sudah mengalami kesulitan. Nah, inilah menurut saya akibat dari ketidakmauan pemerintah untuk menggeser haluannya, menggeser orientasi dia di dalam cara untuk mendapatkan uang dan cara untuk menata regulasi, memperbaiki transparansi dan lain sebagainya ini yang tidak dijalankan. Nah, akibatnya utang kita ya semua publik tahu sekarang dan kita akan bermasalah terus dengan utang ini. Nah, sekarang kita menghadapi satu keadaan yang simalakama yang sangat besar. Kita kesulitan pajak, kita kesulitan sumber keuangan, ya. Tetapi kita hanya dikasih pilihan mendapatkan uang dengan cara yang sangat mahal. Misalnya kita lihat sekarang seluruh BUMN berlomba-lomba menerbitkan obligasi global bond, pemerintah berlomba dengan BUMN menerbitkan global bond. Semua global bond BUMN dan pemerintah tanpa jaminan, tapi dibeli oleh orang lain karena dijamin oleh pemerintah, ya kan? Karena dijamin oleh APBN kita untuk pembayaran di masa yang akan datang. Ini yang menurut saya sangat membahayakan. Satu sisi uang itu harganya sangat mahal sekali, ya, sangat mahal sekali karena bunganya tinggi sekali. Pada sisi yang lain, ketika uang ini dipakai, justru tidak ada proyek yang properly yang bisa diandalkan untuk mengembalikan investasi yang sudah dilakukan dari utang yang sangat besar itu. Dan itu kita bisa lihat dari seluruh proyek infrastruktur yang gagal ini. Misalnya proyek 35.000 megawatt dulu dirancang agak dengan rancangan pertumbuhan ekonomi di atas 7%, di atas 8%. Jadi diproduksilah listrik besar-besaran. IPP dibuka besar-besaran dengan PLN wajib membeli siapapun yang berinvestasi listrik atau swasta yang berinvestasi di sektor kelistrikan. Akibatnya listrik jadi oversupply. PLN-nya bangkrut karena nggak bisa lagi punya kemampuan keuangan untuk membeli listrik swasta yang wajib dia beli itu. Sementara untuk menjualnya ekonomi tidak dapat menyerap karena 5% aja tidak terserap, apalagi di tengah ekonomi COVID begini minus. Nah ini sementara pada sisi yang lain PLN ini punya utang besar dan harus membiayai utangnya dengan harga yang sangat mahal. Nah inilah simalakama dari uang sekarang. Uangnya hanya ada dari pasar komersial, ya kan? Harganya mahal sekali, sementara mau diinvestasikan tidak ada satu sektor yang properly. Nah, sementara pemerintah sendiri mengambil anggaran untuk beli obat untuk menyembuhkan dari COVID. Jadi kita dipaksa oleh global ini untuk berhutang dalam rangka mengobati penyakit kita yakni COVID-19 ini. Ini sebetulnya satu tragedi ya. Tragedi, tapi kita berhadapan dengan dunia bisnis internasional yang mendagang vaksin ke kita, mendagang alat kesehatan ke kita, mendagang segala macam ke kita. Jadi wabah telah menjadi motif untuk berdagang bagi seluruh dunia kepada bangsa kita, karena bangsa kita tidak punya kemampuan sendiri
untuk menghasilkan sumber-sumber yang kita perlukan pada saat kita berhadapan dengan emergensi situasi kayak gini, atau pada saat kita berhadapan dengan dengan keadaan yang wabah seperti sekarang ini, yang sebetulnya kita membutuhkan yang namanya contingency plan, yakni plan B, plan yang tidak normal, plan yang keluar dari semua rencana-rencana normal kita. Nah, memang kita masih ada duit, ada dana dari dana publik seperti Jam Sostek, Asabri, Taspen, dana haji, dana zakat, dana wakaf. Tapi kita tidak tahu ini dana-dana bagaimana pengelolaannya, karena sebetulnya kasus-kasus yang datang belakangan ini seperti kasus Asabri, korupsi Jam Sostek, kasus korupsi Jiwasraya, dan lain sebagainya ini telah membuyarkan harapan publik bahwa kita masih ada dana masyarakat yang bisa dipakai sebagai bantalan untuk menghadapi krisis. Tapi ternyata dana-dana ini sudah sebagian besar menjadi sumber atau bancakan daripada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di negara kita. Nah, sebetulnya masih ada satu langkah terakhir yang enggan dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi langkah terakhir ini langkah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020. Undang-undang ini disahkan pada 6 Agustus 2020 lalu sebelum Omnibus Law. Jadi undang-undang ini adalah tentang mutual legal assistance, yakni pengesahan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam penyelesaian masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss. Nah, undang-undang ini sebetulnya menjadi pintu bagi pemerintah untuk membuka rekening rahasia yang disebutkan oleh Pak Jokowi dulu 11.000 triliun itu. Tetapi undang-undang ini tidak mau dilaksanakan karena undang-undang ini membutuhkan pelaksanaannya untuk bisa membuka rekening rahasia dan mengambil sumber daya dalam uang dalam rekening itu harus ada putusan pengadilan, harus ada proses hukum terlebih dahulu. Dan memang itulah yang seharusnya harus ada proses hukum sebelum perdata ini bisa diambil, atau uang dari yang disembunyikan atau disimpan hasil kejahatan keuangan ini bisa diambil kalau sudah dibuktikan bahwa itu merupakan suatu hasil kejahatan keuangan. Dan untuk membuktikan itu maka harus ada proses hukumnya terlebih dahulu. Tetapi karena pemerintah ini takut mungkinnya dengan 11.000 triliun ini, karena akan berhadapan dengan orang-orang kelas 1 di Republik ini, jadi ya akhirnya ditempuhlah jalan tadi memperdatakan BLBI yang sebetulnya itu main-main. Menurut saya tidak akan membawa hasil apa-apa karena tidak dilandasi oleh satu mekanisme hukum yang benar. Nah, mekanisme hukum yang benar ini tentu diatur di dalam Undang-Undang Mutual Legal Assistance yang sudah disahkan oleh pemerintah Jokowi, oleh DPR, dan sudah disahkan oleh DPR, dan DPR sudah mengatakan bahwa kita nggak perlu teks amnesti lagi, kita tinggal melaksanakan Undang-Undang MLA. Tapi tampaknya rencana ini tidak mau dilaksanakan. Jadi saya simpulkan, Pak Gigin, halo? Ya, silakan. Bahwa sebetulnya kesalahan utama itu ada pada skema keuangan. Jadi kalau ini tidak mau bergeser pemerintah, maka saya kira ini akan terus terpuruk. Ekonomi kita akan terus disandra oleh rentenir global dalam utang yang sangat mencekik dengan suku bunga yang sangat tinggi. Jadi ya kalau tidak mau berubah berarti ya memang tampaknya dugaan saya ada yang mengambil untung dari cerita kita mengambil utang global dengan bunga yang sangat tinggi dan sangat mencekik ini. Saya kira itu. Iya.
Sementara itu saya baru saja membaca informasi dari Infobank di sini menyebutkan bahwa sekarang ini di tengah situasi ekonomi yang serba memprihatinkan termasuk kondisi keuangan negara ada 111.000 penabung dari sekian puluh juta penabung. Mereka memiliki tabungan di atas 5 miliar dan jumlah tabungan mereka kalau dikumpulkan itu sudah melewati 50% dari total tabungan yang ada di perbankan kita. Wah, ini kan satu hal yang sangat jomplang. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan kaya miskin makin parah di Indonesia pada saat ini. Sementara rakyat makin kelabakan karena akan dibebani berbagai macam beban oleh pemerintah. Misalnya terakhir kita dengar PPN akan dinaikkan menjadi 22%. Pajak pertambahan nilai ini kan yang menanggung masyarakat kan, pembeli, konsumen. Belum lagi kenaikan BPJS, kenaikan listrik dan lain sebagainya. Ini bagaimana ini, Bang? Iya, itulah saya bilang dari awal bahwa mereka ini kan cenderung ngisep ke bawah, ke mayoritas. Gawat ya. Jadi PPN ini kan targetnya mau dinaikkan dan lain sebagainya. Berbagai macam pungutan sebelumnya sudah ada dari awal kan, masyarakat sudah dipungut BPJS ya toh. Iya. BPJS itu kan skema asuransi untuk kita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah, kita harus membayar BPJS. Sebenarnya rakyat sudah membayar untuk kebutuhan kesehatan sendiri. Kalau pendidikan sudah dibayar sendiri oleh masyarakat. Sekarang masih aja harus dipungut lagi PPN yang nanti sektor konsumsi akan kena lagi secara lebih mendalam. Iya. Nah, terkait dengan uang di bank tadi, ya ini adalah satu kesalahan besar di dalam penataan keuangan. Mengapa? Karena bunga obligasi negara itu lebih tinggi daripada bunga deposito perbankan. Nah, jadi bagaimana orang-orang atau bank bisa melakukan apa istilahnya sebagai intermediate, sebagai lembaga menyalur kredit, kalau bunga obligasi negara lebih tinggi, ya bank beli surat utang negara semua. Tampaknya ini skenario buruk sekali ya, karena pemerintah sekarang sedang mengejar uang dari dalam negeri. Jadi tentu saja nanti yang diharapkan itu adalah uang-uang bank diserap semua ke dalam surat utang negara. Jadi tidak ada lagi likuiditas yang akan mengalir ke tengah-tengah masyarakat sebagai kegiatan produksi, sebagai kegiatan macam-macam, karena bank-bank akan memilih menempatkan uangnya di sun daripada mereka berinvestasi, karena berinvestasi akan menghasilkan resiko, apalagi di tengah resesi. Siapa mau berinvestasi di dalam ekonomi yang resesi? Nah, kalau masalah ketimpangan memang sejak semula ya seperti itulah keadaannya. Dari penabung yang kecil ini kan sebetulnya datang dari penabung korporasi ya. Penabung korporasi dan pemerintah sebetulnya sudah memakai uang bank ini untuk membiayai APBN, dan ini celaka, ini bahaya sekali. Mestinya uang bank dipakai untuk membiayai produktivitas ekonomi masyarakat. Tapi kalau bunga obligasi negara atau surat utang negara lebih tinggi dari bunga deposito, maka ya bank bisa saja menyerap deposito dari masyarakat lalu kemudian menginvestasikan ke surat utang negara, atau bank ke depan tidak lagi bisa mendapatkan dana masyarakat karena rakyat langsung saja membeli surat utang negara. Jadi banknya sendiri bagaimana ya, kita akan lihat nanti ke depan bagaimana bank mengatasi. Ada yang bilang mengalami over liquidity, tapi pihak lain juga mencurigai bahwa sebetulnya tidak demikian keadaannya. Sebetulnya bank juga mengalami kesulitan likuiditas, karena kenapa mereka juga bank-bank ini memburu global bond, atau bank-bank BUMN kita juga memburu surat utang dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa informasi ini juga simpang siur. Biasanya informasi ini akan terbuka secara gamblang kalau sudah berantakan. Nah, ini bahayalah di negara yang kurang transparan seperti kita ini. Jadi segala sesuatu itu terbuka secara lebar kalau sudah rusak dan sudah berantakan. Nah, ini kan istilahnya tidak ada jalan untuk kembali, karena sudah berantakan baru kita mau mentransparansikan, membuka informasi kepada publik secara baik,
Setelah kita berantakan, ini bahaya. Kalau kata anak muda sekarang udah kelenger baru sadar. Ya. Ya, oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itu menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Bung Salamuddin Daeng, Ketua IP kali ini, dan kita masih akan berjumpa lagi dalam Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Dan sekali lagi Bravos. Bravos, your digital radio station.